Ya, ada Pak Alfredo, Bronze Agency, mantan karyawan 12 tahun yang sudah bergabung di 3i Networks ini di 2000 proses sehingga mencapai sepertinya 1 tahun ini vakum ya, dan baru naik posisi leader agency langsung nih, lompat nih, balas dendam kayaknya nih di leader agency ya di 2017, dan kemudian 2018 posisi bronze agency dengan income 5 hingga 10 juta per bulan, dan sudah mendapatkan reward cruise ya di periode Agustus 2019. Nah, beliau adalah mantan karyawan yang 10 tahun bekerja di Holland Bakery. Yang suka makan Holland Bakery, ini kayaknya kita boleh nih tanya resepnya nih. Dan wah, kayaknya jangan ya. Dan 2 tahun setelah dari Holland Bakery, sempat juga 2 tahun bekerja di Dunkin Donut. Dan setelah itu mulai fokus ketika mengenal 3i Networks, memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja dengarkan sharing dari Pak Alfredo. Selamat malam, Pak Alfredo. Ya, halo, selamat malam, Bester. Cukup jelas kedengaran suara saya? Ya, sangat jelas sekali. Kita tes mic dulu. Dan bagaimana kabar di Makassar? Sepertinya sudah mulai aman ya, Pak ya? Ya, Makassar sudah mulai aman, cuman hujan beberapa hari terakhir intensitas agak tinggi. Jadi agak dingin lah seperti itu Makassarnya. Yang penting semangatnya nggak dingin, semangat Ya, gokerannya nggak berarti dingin. tetap protokol kesehatan ya, Pak ya, diperhatikan. Ya, Protokol betul. kesehatan tetap menjadi prioritas utama kita untuk tetap Ya. sehat. Baik, Pak Alfredo, gimana sebagai mantan karyawan dari Holland Bakery dan juga dari Dunkin Donut, mungkin berbagi pengalaman selama 12 tahun bekerja sebagai karyawan dan kemudian mulai fokus membangun aset di bisnis 3i Networks. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, ya tadi saya perhatikan di kolom chat sudah banyak yang hadir, Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di luar negeri ya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat berjumpa dengan bersama-sama kita di room chat ini, di ruang digital ini, ruang virtual ini ya. Baik, perkenalkan nama saya Edo. Latar belakang saya sebelumnya karyawan, ya. Saya berkarir kurang lebih 12 tahun sebagai seorang karyawan. Dan di samping saya karyawan dulu di tahun 2012, 2013, saya sudah mainkan beberapa coba untuk membuka usaha bisnis konvensional, Bapak, ya. Saya mempunyai 2 tempat, 2 unit usaha, saya bangun, itu dari hasil saya menggadaikan pinjam sertifikat tanah dari punya orang tua, saya pinjam, saya gadaikan ke bank untuk dijadikan agunan ke bank, kemudian saya buka usaha, saya jalankan. Yang luar biasanya adalah usaha pertama saya belum cukup setahun Bapak Ibu jalan, itu terbakar. Dan kurang lebih di situ habis 40-an juta Bapak Ibu. Karena saya harus sewa tempat dan saya harus buka mesin fotokopi lagi. Kemudian bisnis kedua saya buka coba lagi, masih dengan usaha yang sama. Saya buka usaha fotokopi. Kemudian saya harus kena gusur, ya, karena waktu itu lahannya lahan sengketa, akhirnya digusur Bapak Ibu. Boro-boro kita berbicara untung, kembali modal aja tidak. Ya, itulah risiko dari sebuah bisnis Bapak Ibu ya. Semakin besar modal yang kita tanam, maka semakin besar pula risikonya. Nah, kemudian kenapa saya mau bergabung di bisnis 3i Bapak Ibu? Sederhananya adalah setelah saya gagal di bisnis konvensional saya niat awalnya hanya pengen nabung aja dulu. Kemudian upline saya memperkenalkan saya lebih dalam tentang bisnis ini, ya. Luar biasanya setelah saya mengenali tentang 3i, mulai dari perusahaannya, kemudian dari sisi produk, artinya kan perusahaannya punyanya Salim Group. Waktu itu pemikiran saya sederhana aja, artinya perusahaan ini punyanya Salim Group. Artinya ini pasti bukan
perusahaan bukan kaleng-kaleng lah istilah anak milenialnya ya, bukan kaleng-kaleng. Kemudian dari sisi produknya hanya nabung. Artinya ketika saya jalankan bisnisnya gagal, paling tidak saya punya tabungan. Toh kemarin di bisnis konvensional saya jalankan sudah tidak kembali modal, tidak ada tabungan. Dan itu cukup menguras energi saya juga Bapak Ibu, karena kadang saya harus monitor kembali setelah pulang kerja, saya harus monitor kembali di dua usaha saya tersebut. Kemudian saya bergabung, saya jalankan ini bisnis. Nah, kenapa saya fokus di bisnis ini? Di samping modalnya hanya ditabung, ya, kemudian modalnya untuk joinnya juga cukup terjangkau, dan yang saya lihat pertama adalah antusias Bapak Ibu. Artinya bagaimana dengan menjalankan bisnis ini, kecepatan kita mendapatkan penghasilan itu cepat sekali, dan itu tidak saya dapat di tempat saya sebelumnya. Nah, kemudian seiring saya mendalami konsep ini, saya lebih serius lagi, saya jalankan ini bisnis, saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin secara keilmuan, secara kompetensi, secara pengalaman itu tidak akan mungkin saya dapat ketika saya harus dapatkan dia di dunia karir, tetapi luar biasa lewat bisnis ini kita dapat tempat, dapat wadah, dan kami belajar bersama Bapak Ibu. Nah, disitulah saya berpikir bahwasanya ini bisnis kita bisa jadikan pegangan jangka panjang. Ya, bisnis ini, perusahaan ini sudah lama, sudah dari tahun 75. Artinya dia sudah melewati fase krisis beberapa kali, krisis ekonomi ataupun krisis politik, dia sudah lalu. Artinya bisnis ini bisa kita, sederhananya adalah Bapak Ibu, baik yang sudah join ataupun yang belum join, bisnis ini bisa kita jadikan pegangan jangka panjang Bapak Ibu. Ya, luar biasanya bisnis ini juga adalah yang menjadi kekuatan utamanya buat saya pribadi ya, itu adalah bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini independen. Artinya independen bagaimana? Artinya begini Bapak Ibu. Tadi pada saat pemaparan presentasi Pak Sandy sudah sampaikan bagaimana bisnis ini kita bisa mendapatkan penghasilan, ya, potensi penghasilan yang kita bisa dapatkan. Artinya bisnis ini independen sehingga kita sendiri yang membuat target Bapak Ibu. Kita sendiri yang menentukan target buat diri kita. Karena sesungguhnya di bisnis ini kan kita tidak punya atasan bawahan, kita tidak punya, seperti kayak saya sebelumnya di tempat sebelumnya kan hanya karyawan kan harus mengikuti target, harus ada target yang harus tercapai. Sementara di bisnis ini kita sendiri yang membuat target buat diri kita, seperti apa pencapaiannya. Seperti itu. Oke, baik Pak Edo ya, Pak Alfredo, luar biasa, bisnis independen ya, bisnis yang memang membuat kita mengalami kebebasan waktu dan finansial dengan modal yang lumayan kecil ya. Kalau tadi Pak Edo bercerita bagaimana mulai menggadaikan tanah untuk mulai bisnis konvensional dan belum setahun bisnisnya udah terbakar ya. Tempat untuk berbisnis sudah terbakar dan pastinya nggak balik modal. Nah, teman-teman semua dengan bisnis 3i Networks ini, bagaimana 3i Networks bisa mengubah kehidupan Pak Edo sampai saat ini sebagai seorang Bronze Agency? Ya. Ketika saya jalankan bisnis ini, Bapak Ibu, ya, saya membangun 2 titik. Ya, titik pertama saya itu ID Bronze, dan titik kedua saya itu leader, sehingga penghasilan saya ini ketika kita berbicara masa normal kemarin 2019 itu selama setahun 2 titik saya itu menghasilkan penghasilan 147 juta Bapak Ibu dalam setahun. Ya, sehingga itu tadi yang saya jelaskan, yang saya bilang, bisnis ini bukan hanya memberikan kita sebuah kecepatan, bukan hanya sekedar kecepatan penghasilan, tetapi juga ketetapan Bapak Ibu, ketetapan penghasilan. Seperti itu, sehingga kembali sederhananya bisnis ini kita jadikan pegangan jangka panjang. Seperti itu, ya, Bu Esther. baik.
Oke, Ya, baik ya. Jadi memang bisnis yang patut kita dijadikan sebagai bisnis jangka panjang yang tidak mengenal, resiko ya. Resikonya ya bikin kalau kita, fokus dan serius jalankan bisnisnya, pasti kita punya penghasilan iya, tanpa batas dan kita terproteksi dan juga punya investasi jangka panjang. Baik Pak Alfredo, sekarang kan banyak orang bingung ya cari pekerjaan dan juga bingung juga untuk memulai bisnis. Nah, bagaimana Pak Edo juga menjalankan bisnis ini, mungkin ada sedikit sharing tips sukses bagaimana bisa mencapai posisi bronze agency, apa yang dilakukan oleh Pak Edo pada waktu itu? oke. Eh, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang ini buat mitra-mitra mungkin yang sudah lama bergabung juga, Bu. Ini saya cerita sedikit karena ada beberapa mitra saya juga sebelumnya sudah lama join, tetapi hanya pasif menabung aja, ya. Kemudian setelah pasca masa COVID ini, baru dia tergerak untuk menjalankan bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin sukses di bisnis ini, saya ingat kata leader saya, ya, sukses besar itu dimulai dari sukses kecil-kecil. Dimulai dari sukses kecil-kecil dulu, Bapak Ibu. Contoh sukses kecil apa? Bapak Ibu harus sukses elit dulu. Elit dulu, harus minimal elit dulu, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa elit, silakan Bapak Ibu duplikasikan. Seperti itu. Karena prinsipnya yang tadi, Bapak Ibu, ya. Sukses besar itu adalah kumpulan dari sukses-sukses kecil yang terakumulasi. Seperti itu. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus kejar elit dulu, bikin daftar nama, kemudian kejar elit, kemudian setting goalnya lagi, naikkan lagi, kalau bisa di bulan kedua, di bulan pertama, Bapak Ibu harus elit, bulan kedua, kalau bisa naik tim agensi, atau kalau tidak bisa tim agensi, paling tidak elit lagi Bapak Ibu. Yang penting, karena kunci bisnis ini adalah duplikasi Bapak Ibu, ya. Saya ulangi, kekuatan bisnis ini adalah kekuatannya duplikasi, bukan Superman. Bapak Ibu harus bangun super tim yang harus kita bangun, sehingga ketika Bapak Ibu ingin sukses di bisnis ini, sederhananya adalah ciptakan kekuatan duplikasi itu ke tim kita masing-masing Bapak Ibu.